Bayangkan sebuah sayap pesawat yang ringan dan lentur. Di ujungnya tergantung sebuah tangki bahan bakar, kadang penuh, kadang kosong. Tapi, apakah hanya massa tangki yang memengaruhi getaran sayap? Ternyata tidak. Batang sayap itu sendiri juga punya massa. Dan dalam video ini kita akan membuktikan, mengabaikan massa batang bisa membuat prediksi getaran jadi keliru. Kita mulai dari sebuah soal baru. Sebuah sayap pesawat sepanjang 2 meter memiliki massa batang 500 kg, momen inersia penampang 5,2 kali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 4, modulus elastisitas 6,9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Di ujungnya terdapat tangki bahan bakar yang bisa seberat 1000 kg saat penuh atau hanya 10 kg saat kosong. Pertanyaannya adalah, bagaimana perubahan frekuensi alami omega n jika kita mempertimbangkan massa batang sayap? Sebelumnya, kita mengabaikan massa batang saat menghitung frekuensi alami. Dan itu masih masuk akal jika massa ujung jauh lebih besar dari batang. Tapi kali ini, batangnya 500 kg, hampir seberat tangki bahan bakar itu sendiri. Jika kita tetap mengabaikannya, hasil perhitungan frekuensi alami bisa jadi menyesatkan. Solusinya, kita tambahkan energi kinetik dari batang itu sendiri ke dalam model getaran. Visualnya seperti ini. Sebuah batang horizontal menonjol dari dinding. Di ujung kanannya terdapat massa meter. Dan karena gaya berat, batang melentur ke bawah. Defleksi vertikal sepanjang batang digambarkan oleh fungsi U terhadap Y yang menunjukkan bentuk lenturan tergantung posisi sepanjang batang. Parameter penting pada sistem ini E dan I untuk menghitung kekakuan lentur, ρ, yaitu massa persatuan panjang. Dan bentuk lenturan ini akan kita gunakan untuk mendekati mode getar utama. Pertama, kita gunakan defleksi statik akibat gaya berat di ujung batang. Fungsinya, U terhadap Y sama dengan M kali J kali Y kuadrat, dibagi 6 kali E kali I, dikali 3L dikurangi Y. Dan jika kita ambil titik ujung, yaitu Y sama dengan L, maka AL sama dengan M kali G kali L pangkat 3, dibagi 3 kali E kali I. Fungsi ini nantinya akan menjadi dasar untuk menghitung distribusi energi sepanjang batang. Selanjutnya, kita ubah defleksi statik menjadi bentuk dinamis. Sekarang, defleksi bergantung pada waktu X terhadap waktu, dengan bentuk U terhadap Y sama dengan X terhadap waktu dikali Y kuadrat, dibagi 2L pangkat 3, dikali 3L dikurangi Y. Dan di ujung batang, UL sama dengan X terhadap waktu. Dengan kata lain, kita asumsikan bentuk getar menyerupai bentuk lenturan statik, sebuah pendekatan umum untuk osilasi kecil. Sekarang, kita hitung kecepatannya. Turunan waktu dari U terhadap Y menghasilkan U titik terhadap Y sama dengan X titik terhadap waktu dikali Y kuadrat, dibagi 2L, pangkat 3, dikali 3L dikurangi Y. Energi kinetik total dari batang dihitung dengan mengintegralkan seluruh kecepatannya. T-beam sama dengan 1/2 kali integral dari 0 sampai L, rho dikali U titik terhadap Y kuadrat, dy. Dan inilah kunci dari semuanya. Bagian batang mana saja yang benar-benar ikut bergerak? Hasil integrasinya mengejutkan. Energi kinetik batang T-beam sama dengan 1/2 dikali 33/140 dikali rho kali L dikali X titik terhadap waktu kuadrat. Karena rho kali L sama dengan M, yaitu massa batang, maka T-beam sama dengan 1/2 dikali 33/140 M dikali X titik terhadap waktu kuadrat. Artinya, hanya sekitar 23,6% dari massa batang yang benar-benar berkontribusi terhadap gerakan. Sekarang, kita gabungkan semuanya.
Energi kinetik total sistem terdiri dari dua bagian utama. Dari batang sebesar 33 per 140 M, dan dari massa ujung, yaitu M. Sehingga T sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 33 per 140 M ditambah M, dikali X titik terhadap waktu kuadrat. Dengan ini, model kita berubah menjadi sistem 1 derajat kebebasan dengan massa ekuivalen. M ekuivalen sama dengan 33 per 140 M ditambah M. Lalu kita hitung frekuensi alami yang baru. Rumusnya, omega n sama dengan akar dari K, dibagi dalam kurung 33 per 140 M ditambah M, dengan K sama dengan 3 kali E kali I, dibagi L pangkat 3. Menariknya, jika M, yaitu massa ujung, sangat besar, dan M, yaitu massa batang, kecil, maka rumus ini akan kembali ke model lama, yang mengabaikan massa batang sepenuhnya. Sekarang, kita uji saat fuel pod penuh, dengan M sama dengan 500 kg, M sama dengan 1000 kg, dan K sama dengan 1,0764 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Penyebut dalam rumus menjadi 33 per 140 dikali 500, ditambah 1000 semuanya dikali 8. Hasilnya, 8.942,9. Hasil akhirnya, omega penuh kira-kira 10,97 radian per detik, yang berarti EF kira-kira 1,75 Hz. Nilainya lebih rendah dari sebelumnya, karena massa batang kini ikut diperhitungkan dalam sistem. Sekarang kita ulangi untuk kondisi tangki kosong. Nilai M sama dengan 10 kg. Penyebut dalam perhitungan. 117,86 ditambah 10, lalu dikali 8. Hasilnya 1022,86. Lalu kita hitung. Omega kosong sama dengan akar dari 1,0764 kali 10 pangkat 6 dibagi 1022,86, yang hasilnya 32,44 radian per detik. Konversi ke Hertz, EF kira-kira sama dengan 5,16 Hz. Frekuensinya memang lebih tinggi, tapi tidak setinggi model tanpa batang, karena massa batang sekarang ikut memperlambat osilasi sistem. Mari kita bandingkan hasilnya. Tanpa massa batang, saat full penuh, 1,8 Hz, saat kosong, 18,5 Hz, naik 10 kali lipat. Dengan massa batang, saat full penuh, 1,75 Hz, saat kosong, 5,16 Hz, naik hanya 3 kali lipat. Apa artinya? Massa batang meredam efek perubahan massa ujung. Modelnya menjadi lebih realistis dan jauh lebih aman untuk desain penerbangan. Kita tiba di akhir rangkaian analisis sistem batang dengan massa. Dalam prosesnya, kita telah mempelajari distribusi energi batang, menurunkan model massa ekuivalen, dan menganalisis efek nyata terhadap frekuensi alami. Hasil akhirnya, frekuensi sistem tidak melonjak setinggi perkiraan awal, karena massa batang ikut menahan energi dan secara alami memperlambat getaran. Insight penting. Dalam sistem struktur nyata, distribusi massa harus dipertimbangkan jika nilainya signifikan.